Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang soleh-soleha semuanya. Apa kabarnya Nanda semua di hari ini? Ya, berani doakan semoga soleh-soleha semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik soleh-soleha, alhamdulillah hari ini bertemu lagi kita ya di pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi penting dalam sebuah teks dengan menggunakan aspek kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Baik, soleh-soleha, di sini Bu Rani punya teks tentang kedatangan bangsa Eropa. Nah, jadi bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Nah, setelah bangsa Portugis dan Spanyol tiba di Indonesia, Belanda juga berusaha untuk mengikutinya ya. Pada tahun 1596 orang-orang Belanda sampai di Indonesia. Mereka dipimpin oleh Cornelis de Houtman ya, nama pimpinannya. Nah, pada awal Belanda ini datang ya, mereka mendarat di Banten. Dalam kunjungannya, Belanda bersikap sombong. Hal ini menimbulkan kebencian rakyat Banten. Nah, tetapi soleh-soleha ya, pada kunjungan berikutnya ya yang dipimpin oleh Jacob Panik ya, Belanda sudah tidak sombong lagi. Hasilnya Belanda diterima oleh rakyat Banten. Mereka berhasil melakukan perdagangan. Sejak saat itulah ya banyak pedagang Belanda yang melakukan perdagangan di Indonesia. Nah, kegiatan dagang orang Belanda tersebut menimbulkan persaingan di antara mereka. Jadi di antara para pedagang Belanda juga mereka saling bersaing ya. Sementara banyak juga bangsa Eropa lainnya yang menjadi pesaing pedagang Belanda. Namun di samping ya para pedagang Belanda satu sama lain saling bersaing, ada pula bangsa Eropa lainnya selain Belanda yang menjadi pesaingnya ya. Nah, untuk menghindari persaingan dagang, Belanda kemudian mendirikan kongsi dagang pada tahun 1602. Nah, mereka namakan kongsi dagang ini dengan VOC ya, atau kepanjangan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Pada waktu itu markas besar VOC berada di Maluku. Nah, karena ya kurang strategis, markas VOC dipindahkan ke Batavia. Jadi pertama kali markas besar VOC itu ada di Maluku, tapi karena dianggap kurang strategis atau kurang menguntungkan Belanda, akhirnya pindah ke Batavia, yang pada sekarang Batavia itu adalah Jakarta. Jadi awal mulanya nama Jakarta itu adalah Batavia. Nah, Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Viterbud ya soleh-solehah. Nah, kemudian soleha, kekuasaan VOC ini menimbulkan banyak penderitaan bagi penduduk Indonesia. VOC telah melakukan monopoli perdagangan yang begitu ketat terhadap rakyat kita. Nah, monopoli itu apa? Nah, jadi monopoli itu perdagangan kita itu dibatasi soleha. Jadi produk apa saja yang boleh kita jual. Nah, jadi mereka yang menentukan dan mereka juga yang menentukan harga. Jadi kita amat sangat dirugikan oleh sistem monopoli yang dilakukan oleh Belanda ini ya. Jadi kita tidak boleh sembarang dagang gitu ya, atau produk apa saja yang boleh kita jual. Jadi hanya Belanda lah yang boleh menentukan. Kemudian harganya juga ditentukan oleh Belanda. Coba soleh-soleha ya, kalau kita misalnya dagang kemudian orang lain yang menentukan harga, nah kita rugi tidak? Tentu saja rugi ya. Mending kalau harganya tinggi misalnya, atau kalau harganya sesuai. Nah, kalau harganya lebih murah bagaimana? Tentu kita yang rugi. Nah, hal inilah ya monopoli dagang
inilah yang mendorong timbulnya berbagai perlawanan dari rakyat kita. Nah, itu tadi soleh-solehah ya tentang kedatangan bangsa Eropa. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kalimat tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, soleh-solehah, selanjutnya mari kita simak lagi ya penjelasannya. Baik, soleh-solehah, setelah tadi kita menyimak ya tentang teks kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, selanjutnya kita akan menemukan informasi penting pada teks tersebut ya dengan membuat pertanyaan dari kata-kata tadi yang sudah Burani sebutkan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, kemudian soleh-solehah, selain itu soleh-solehah harus juga menulis jawabannya ya. Jadi selain membuat pertanyaan juga harus dijawab pertanyaannya. Baik, soleh-solehah, contohnya seperti apa? Nah, Burani akan kasih contoh. Misalnya dari kata tanya apa berkaitan dengan teks yang tadi Burani bacakan. Misalnya bisa seperti ini pertanyaannya ya soleh-solehah. Kongsi dagang apa yang didirikan oleh Belanda? Nah, masih ada kaitannya kan sama teks tadi ya. Jadi membuat pertanyaannya itu jangan ngelantur kemana-mana ya, harus sesuai dengan teks yang Burani bacakan. Misalnya dari kata apa ya, Burani ulangi. Kongsi dagang apa yang didirikan oleh Belanda? Nah, jawabannya adalah VOC tadi ya, ada di teksnya. Kemudian dari kata di mana? Di mana pertama kalinya Belanda mendarat? Jawabannya di Banten ya, soleh-solehah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari kata kapan. Kapan tepatnya Belanda mendirikan kongsi dagang yang disebut dengan VOC itu? Yaitu pada tahun 1602. Oke, lanjutkan ya ke siapa. Pendaratan Belanda untuk pertama kalinya dipimpin oleh siapa? Nah, itu boleh ya bentuk pertanyaannya seperti itu. Jawabannya yaitu Cornelis de Houtman ya. Sekarang dari kata mengapa. Misalnya begini pertanyaannya, mengapa rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap kebijakan dagang Belanda? Jawabannya yaitu karena Belanda melakukan monopoli dagang yang merugikan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu dari kata bagaimana. Misalnya seperti ini, bagaimana kondisi rakyat Indonesia saat Belanda memberlakukan monopoli dagang? Jawabannya yaitu sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Nah, itu tadi soleh-solehah ya, beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata-kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, silakan soleh-solehah, tugasnya adalah membuat pertanyaan dari kata-kata tadi ya, dengan menemukan informasi penting pada teks yang Burani bacakan. Jadi ya, membuat pertanyaannya jangan ngelantur ya kemana-mana, harus sesuai dengan teks. Dan ditulis juga jawabannya soleh-solehah. Silakan dikerjakan di worksheet yang sudah disediakan. Baik soleh-solehah, itu saja materi kita di hari ini ya. Mudah-mudahan soleh-solehah semuanya paham. Nah, soleh-solehah, sekarang kita sudah merdeka ya. Lagi-lagi Burani mengingatkan soleh-soleh semuanya ya, termasuk ibu juga ya, kita harus bareng-bareng mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya ya bagi kita sekarang yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran online tentunya dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih ya yang sudah mengikutinya dengan bersungguh-sungguh, yang belum ayo ya. Para pahlawan mah dulu mengorbankan harta jiwa raganya ya untuk melawan para penjajah. Sekarang mah kita tinggal enaknya saja, soleh-solehah ya. Baik soleh-solehah, itu saja materi kita di hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.